Ya, dilanjutkan acara inti yaitu TT yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Salim dari LSPK DPC P3 Cilacap. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Lembaga Saksi Pemilu Nasional sekaligus Ketua DPP P3, beliau Bapak Haji Ahmad Mustaqim. Yang kami hormati Ketua DPW atau yang mewakili, yang tidak asing lagi, beliau Ibu Hajah Ina Hadianala SE. Yang kami hormati Ketua DPC Bapak Khairul Anam. Yang kami hormati anggota fraksi P3, ada Pak Taufik, ada Pak Romlan. Yang kami hormati semua tamu undangan, seluruh tamu undangan dari saksi kecamatan. Dan yang kami hormati sahabat-sahabat dari Lembaga Saksi Pemilu Kabupaten DPC P3 Kabupaten Cilacap. Ada Ketua Pak Nur Hidayat, kemudian Mas Aldi, Mbak Lailatul Istiadah, dan Mas Gunawan. Pertama, malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada siang hari ini kita masih dapat duduk bersama bermujalasah. Mudah-mudahan mujalasah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam malah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara inti, nanti ada beberapa pemateri yang akan memantik acara pada siang sampai sore nanti. Yang pertama nanti ada pemateri inti dari Ketua LSP Nasional, beliau Bapak Haji Ahmad Mustaqim. Kemudian nanti ada dari Bawaslu Kabupaten Cilacap. Kemudian nanti ada dari Lembaga Saksi Kabupaten Cilacap. Kemudian nanti dirangkum untuk tindak lanjut, dipandu nanti oleh Ibu Hajah Indah Hadianala bersama Lembaga Saksi Kabupaten. Sebelumnya kita kontrak waktu dulu. Jadi nanti acara ini selesai kontraknya itu sampai jam 2, maksimal jam setengah 3. Jadi mohon nanti keseriusan sama bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Jadi tidak ada waktu untuk utut-utut yang lebih panjang, ngaso yang lebih panjang. Supaya apa? Supaya nanti saat mendengarkan materi, jenengan bisa meresapi, bisa mengikuti secara sempurna. Ya, setidaknya mendekati sempurna, atau jenengan bisa mencatat apa yang bisa disampaikan oleh Lembaga Saksi Nasional, oleh Bawaslu, karena ini penting banget bagi jenengan yang nantinya sebagai infanteri di tingkat kecamatan. Sepakat ya? Yang kedua, selama kegiatan kami mohon HP silent.
Sepakat nggih? Nah, terus yang ketiga secara teknis sudah tadi saya sampaikan, nanti bapak-bapak, ibu-ibu membawa KTP toh. KTP nanti karena secara teknis panjenengan di lembaga saksi kecamatan nanti dimasukkan ke aplikasi, dan aplikasi itu nanti masuk di KPU, masuk di DPP, masuk di Bawaslu. Jadi sekarang itu semua terintegrasi. Nah, nanti akan secara teknis akan disampaikan oleh Lembaga Saksi Nasional. Seperti kita ketahui Bapak Haji Ahmad Mustaqim, beliau tidak asing, beliau adalah putra daerah, beliau dari Majenang, putra Kiai Pak Amin Ja'far, beliau abahnya itu adalah imam masjid Masjid Al-Mujahidin, Gus. Jadi kalau saya memanggilnya itu Gus Aim, karena beliau masih keturunan Kiai besar. Nah, beliau sekarang itu duduk sebagai Ketua Lembaga Saksi Nasional DPP P3 Kabupaten Cilacap, DPP P3. Kemudian beliau kebetulan nyalon DPR RI di dapil sini, sehingga tadi ada undangan kemana saja itu nggak disanggupi karena nguri-nguri di dapil sini. Jadi berbanggalah, berbahagialah, kemudian berterima kasihlah beliau hadir pada acara siang sore hari ini. Selanjutnya materi untuk yang pertama, beliau kepada Bapak Haji Ahmad Mustaqim dipersilakan. Nanti setelah materi nanti ada diskusi, dan semua diskusi ini kita rangkum nanti menjadi buku. Jadi kita Lembaga Saksi Kabupaten akan membuat buku hasil pelatihan saksi kabupaten tingkat kecamatan. Jadi manfaatkan waktu ini. Bapak Ibu, waktu dipersilakan Bapak Haji Ahmad Mustaqim. Untuk yang kedua kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebarnya sudah cukup, nggak perlu prolog lagi. Yang perlu prolog, nun sewu, kalau saya ganti seragam karena seragam tadi resmi. Jadi kalau ini memang seragam yang untuk TOT maupun untuk kegiatan yang non formal. Maka ini sama dengan Bu Nala tuh. Kayaknya Bu Nala perlu berdiri tuh, karena sama tuh. Gitu, ya. 7. Jemput kemenangan. Yang tanggung betul. P3 menang. Takbir. Oleh karena itu, sebelum saya mulai materi, saya mau minta jenengan berdiri semua untuk menyanyikan 2 bait saja. Untuk jenengan ben orang ngantuk kayaknya mau nasi menenega. Jadi bait pertama, Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, P3 pilihanku. Bait kedua, dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Nah, bersama P3-nya nanti 3 kali. Sebetulnya tadi itu lagu ini lagu Mars. Jadi kalau lagu Mars itu memang kayak wong Spartan gitu kan. Tapi tadi kecepatan sampai ngos-ngosan saya lagunya. Itu musiknya. Makanya. Tapi juga tidak boleh lambat karena statusnya Mars. Ya. Jadi nanti saya mulai dulu biar karena mungkin bisa jadi ada yang baru pertama. Karena memang Mars ini juga relatif belum begitu merata ke lapisan terbawah. Monggo Bu, nyontoin. Iya. Islam agamaku. Agamaku. Ka'bah apa? Kiblatku. P3 pilihanku. Islam agamaku. Ka'bah kiblatku, P3 pilihanku. Ya bersama dulu nanti sebelum di video. Sekarang dicek dulu Pak ya. 1, 2, 3. Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, P3 pilihanku. Siap semuanya?
Ya. Ya, terus selanjutnya kata saya ada dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Gitu ya. Gimana? Siap ya? Dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Oke. 3 kali bersama P3-nya. Bersama P3, bersama P3, bersama P3 3 kali. Nanti P3 menang. Selanjutnya takbir Allahu Akbar, gitu ya. Siap? Siap. Siap semuanya? Gini ya. Mana videonya? Dari sana. Nah, video ya. Yuk. Yang belakang kameramen? Dokumen? Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Bersama P3. Sekali lagi. Bersama P3. P3 menang. Takbir. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Baik, saya mau lanjut aja. Jadi materi ini tidak bisa saya edit terlalu banyak karena aslinya materi ini memang untuk tingkat nasional dan provinsi. Jadi kalau nanti ada tambal sulam itu karena saya menyesuaikan. Tadi saya bilang ini baru kabupaten pertama saya sebagai ketua lembaga saksi bersedia. Bukan sok gengsi tapi kasihan dapilnya kalau saya terlalu banyak pergi. Yang sudah minta langsung ke saya itu Maluku Utara, itu minta langsung ke saya. Kalimantan Timur minta langsung ke saya. Kemudian Palembang minta langsung ke saya. Kalau Bengkulu otomatis karena saya mantan wakil ketua DPW di Bengkulu 1,5 periode untuk tingkat provinsi. Tapi sekali lagi bahwa memang menjadi susah. Lembaga saksi ini harus hadir karena kepentingannya untuk jangka panjang. Dalam teorinya Pak Kaji Taufik disebut malayatrokukulu walayatrokukulu. Nek ora bisa ngerebut kabeh sing apik-apik, paling tidak ada yang bisa kita rebut sebagai sebuah kemenangan. Siap? Nah, lanjut. Jadi saya ada 2 materi. Yang di saya nanti manajemen saksi, nanti yang di teknis bagaimana nyoblos, bagaimana ini nanti di lembaga saksi berbagi tugas karena biar jenengan juga tidak bosan materinya dari saya aja. Lanjut. Nah, jadi saksi saya tidak akan ini, jenengan cukup sambil baca dulu. Saya cuma akan memastikan bahwa saksi yang diharapkan oleh P3 adalah saksi pemenangan. Ya, yang diharapkan oleh P3 statusnya adalah saksi pemenangan. Bukan dondon saksi sing ukur nerima SK, teka, oli amplop, bali, enggak. Tapi saksi pemenangan. Apa maksudnya? Yaitu saksi pemilu yang bertugas tidak hanya normatif. Tadi normatifnya adalah terima SK, ditunjuk resmi, datang ke TPS, kemudian nyatet, selesai nyatet, bali menyerahkan wismoh masa bodoh. Ah, itu enggak. Itu yang sedang digodok oleh kita ke depan adalah saksi pemenangan. Tetapi juga berfungsi sebagai agen suara. Sekecil apapun jenengan jadi saksi, minimal sing bujang duwe pacar, sing perawan yang duwe pacar, sing keluarga yang duwe istri, kan gitu. Apalagi yang mereka aktif di organisasi, kan gitu. Itu maksudnya sebagai agen suara. Kemudian juga sebagai saksi pengaman, sudah pasti harus mengamankan. Kenapa? Kata pengaman ini saya mau buka sedikit. Salah satu saya bilang, salah satu sebab hilangnya kursi DPR RI P3 Dapil sini, saya bilang salah satu adalah karena kita tidak pertahanan di tingkat kecamatan. Dalam tim pemenangan partai yang harus dipersiapkan sebagai penentu kemenangan. Hari ini jenengan semua kita persiapkan sebagai penentu kemenangan. Nah, kenapa saya utamakan tingkat kecamatan?
seharusnya hari ini saya menghadirkan pembikin saksi aplikasi P3. Nanti kalau pas materi aplikasi saya kasih tahu. Seharusnya saya menghadirkan, Bu. Karena targetnya adalah sehari aslinya. Tapi dengan waktu yang sudah sangat pendek, luar biasa susah ngaturnya. Luar biasa. Maka alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan karena saya kepengin bahasanya adalah yang sudah kita sama-sama tahu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wong Gusti Allah be senenge sama orang yang masuk berorganisasi itu saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bersedia dalam satu barisan yang teratur, terencana, rapih, mau melakukan secara bersama untuk mencapai kemenangan. Makanya satu tujuan untuk menjemput, itu maknanya. Oke, yang kedua, saksi P3 adalah representasi partai dalam mengimplementasikan kepemenangan. Itu udah hampir sama. Saksi P3 memiliki fungsi strategis pengawalan dan pengamanan. Itu sama. Oke, lanjut. Struktur saksi. Nah, saya singkat aja ya. Jadi tadi udah saya mulai. Jadi lembaga saksi ini, jenengan ini nanti sudah akan menerima SK, tapi nanti tentu akan sama-sama kita siapkan. Jadi SK itu, lembaga saksi itu tidak habis pemilu selesai, enggak. Habis pemilu sebentar lagi pilkada. Ya lembaga saksi yang dipakai. Gitu loh. Lembaga saksi lagi yang dipakai. Semua pilkada, lembaga saksi yang dipakai. Itu. Nah sekarang apa bedanya dengan DPC? DPC adalah struktur partai yang menaungi seluruh elemen termasuk badan saksi dan lembaga saksi di dalamnya. Ada Lajnah Pemenangan Pemilu, ada LASIS, dan kemudian ada beberapa yayasan di bawah partai. Tetapi salah satu yang khusus bil khusus tentang saksi adalah lembaga saksi pemilu Partai Persatuan Pembangunan. Itu aja. Oke. Tingkatannya, tadi saya udah ceritakan di awal, pertama dari bawah. Dari bawah adalah TPS. Saya tak loncat aja, Mas Hakim. Coba ke lampiran TPS Cilacap. Coba. Lampiran terpisah ya? Nah, saya tak langsung loncat. Nih, TPS. Jenengan yang di kecamatan, tolong ini perhatikan sekali. Di wilayahnya. Kita lihat dari mulai Cilacap dulu. Dah. Enggak urut ya? Hah? Ke bawah. Oke, dari atas kita percepat. Kita lihat Kecamatan Sidarja. Dengan 13 desa ada 181 TPS. Pembagian TPS-nya sudah kelihatan. Nanti tim kecamatan yang sampai hari ini belum punya data TPS di masing-masing kecamatan, Cung. Nggak apa-apa, ngacung aja. Wong sini udah tahu kok. Makanya dipersiapkan oleh saya. Wong lembaga saksinya juga belum siap kok. Jadi udah disiapkan. Nanti boleh di-print sesuai kecamatannya. Contoh Sidarja, ya. Kemudian berikutnya Gandrung. Coba turun bawah. Gandrung ada 14 desa, ada jumlah TPS-nya 347 TPS. Gandrung mana Gandrung? Gandrung mana Gandrung ini? Nah, kan, wah, harus siap tempur untuk 347 TPS. Itu. Di mana sebarannya? Itu jenengan nanti di tingkat kecamatan tinggal hubungan sama pihak setempat. Saya tak kasih tahu titiknya dan sebagainya, itu sudah bisa kebaca semua. Saya singkat terus. Bantarsari Kesugian kali ya. Urut-urut. Kesugian itu ada 372 TPS. Kesugian mana Kesugian? Oh, sudah siap? Alhamdulillah. Nah, kemudian Bantarsari dengan 8 desa ada 235 TPS. Terus saya persingkat lanjut, Kampung Laut. Kampung Laut nih, 4 desa ada 50 TPS.
Kampung Laut tadi mana? Mas siapa namanya Mas? Mas Paryo, 50 TPS. 50 TPS karo desaku, akeh desaku loh. Sekecamatan Kampung Laut. Nah, terus Majenang. Nah itu. Majenang. Lihat, Majenang dengan 17 desa ada 444 TPS. Nih, sekecamatan Kampung Laut desaku Jenang. Ponjean sebelahku ya sama sekecamatan Kampung Laut kan itu ya. Jadi sungguh lebih berat kayak Kampung Laut. Kenapa? Berpulau-pulau bagikan pulau 1000. Oleh karena itu kita maklum. Jadi 2014 saya bisa dapat suara di situ. Pak Romlan protes, kok suaranya Pak Mustaqim di Kampung Laut malah lebih banyak dari suara saya katanya. Karena suaranya Pak Romlan kalau nggak salah 7, saya di Kampung Laut dapat suara kurang lebih 300 di 2014. Kan itu. Karena apa? Karena ternyata saya diberikan jurusnya oleh orang Kampung Laut. Waktu itu Pak Romlan belum dikasih jurusnya. Oke. Kemudian Karangpucung 14 desa 261 dan seterusnya, nggak saya perpanjang ya. Nanti sesuai kecamatannya masing-masing. Wah, Cimanggu penasaran nih. Cimanggu ada 15 desa, jumlah TPS-nya 323. Terus sebelahnya Cimanggu apa? Wanarja. Nah ini Wanarja. Loh, Pak Arifin, Gone Pak Arifin itu ternyata TPS-nya sama Cimanggu banyak Cimanggu ya? Padahal rasanya gede Cimanggu, gede Wanarja. Berarti gemuk-gemuk ini. Cipari 201 Bunyai. Itu. Nah, kalau Bunyai bahkan sudah jadi ketua muslimat, ngolet saksi ukur berapa desa selesai lah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di backup sama Bu Ina selaku pengurus Fatayat. Wah, selesai Bunyai. Amin. Tinggal kapan Bu katanya. Oke. Ada lagi yang pengen tahu? Kalau enggak saya persingkat yang ini, nanti tinggal di print. Ada? Mana? Kedung Reja. Oh iya nih Pak Taufik, ada Pak Taufik, masa ya enggak dikasih lihat? Ayo. Kedung Reja 251 TPS, yang terbanyak di Sidanegara. Ciklapa, wah daerahnya Pak Taufik memang yang terbesar. Jadi pantas kalau Pak Taufik punya tica-tica sedesa Ciklapa dapat 5.000 suara. Amin ya rabbal alamin. Berarti belum apa-apa saya punya utang nih Pak. Pak Taufik, saya belum apa-apa punya utang. Karena desa yang bisa mengalahkan desa Salebu itu sudah otomatis dapat voucher umroh Pak Haji. Iya, waduh, padahal Pak Taji Topik ini cita-citanya 5.000 di Desa Kelapa. Saat ini dari 620 desa, itu hanya ada satu desa yang tembus di atas 2.500, yaitu Desa Salebu 2.561. Selarang apa? TPS. Hah? Wah, di sini nggak ada. Ini TPS bahasanya. Nanti jadi harus buka materi. Sebentar sini. Kayaknya ini ketua DPC penasaran nih. Nggak terima nih sama Ciklapa nih. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi saya bukakan buku pinternya dulu nih buat Pak Ketua DPC yang penasaran ini. Hah? Sabarlah itu di belakang. Ya ini maksudnya ini karena Komja kan di Ciklapa, ini Komja di Selatan. Lah makanya Pak Romlan nggak protes nih. Sudah. Tadi saya cek cepet kok karena internet cepat. Biar jenengan sambil minum. Siap mengawal dan memenangkan. Amin. Nih. Tapi kan yang di data saya ini hanya R ini.
Janganlah ya. Ya. Oh, jadi masih penasaran ini Pak. Kesugihan. Nah, ini Pak Ketua DPC penasaran kalau tadi di Desa Salebu 2651, sorry tadi terbalik. Yang di Selarang ini adalah 1193. Nih guys, main di Saksina yang paling bawah. Dibandingkan dengan tempatnya Pak Mustaqim, selisihnya berapa? Oke, jadi ini nggak saya perpanjang di sini. Ini bahas penasarannya Ketua DPC deh. Oke, lanjut. Ini nanti untuk yang TPS-nya bisa nanti kewajibannya lembaga saksi untuk membagikan nggak apa-apa. Oke, lanjut materi berikut. Biar cepat. Nah, jadi di dalam PO 11 yang mengawal jenengan, mengamankan jenengan juga mengamankan kita semua itu terdiri dari 5. Terdiri dari 5 hal. Pertama, tadi udah saya sampaikan ketuan lembaga saksi atau regulasi. Apa yang dimaksud regulasi? Contoh, siapapun calegnya yang akan membantu pendanaan saksi dan itu mendapat rekomendasi dari lembaga saksi kabupaten, maka tidak perlu khawatir karena siapapun yang jadi dewan wajib mengembalikan bantuan dana saksi kepada dewan yang membantu dalam tempo maksimal 3 bulan setelah pelantikan. Ya, jadi jenengan misalnya tahu-tahu didatengin oleh caleg, kan itu. Kepengennya ukur tahu hasilnya, tapi ditanya sampean bantu enggak dana saksinya? Boleh jenengan tanya begitu? Enggak. Wah, kalau sampean enggak bantu, gimana caranya saya bantu? Gampang kan rumusnya? Bahasanya nih, bahasanya Pak Salim katanya wajaza sayyi'atum misluha, jadi gitu. Nah, yang kedua struktur. Tadi saya regulasi dipastikan jenengan pertama adalah itu. Yang kedua masih terkait dengan ketuan lembaga saksi. Nanti jenengan itu gimana hubungannya dengan struktur, misalnya dengan kecamatan dengan PAC bersifat koordinatif. Jadi jenengan juga tidak bisa intervensi PAC, PAC juga tidak bisa intervensi dalam hal terkait dengan saksi, tetapi harus berkoordinasi. Kenapa harus berkoordinasi? Karena SK saksi itu diterbitkan oleh DPC, oleh Pak Anam, tanda tangannya, tetapi harus direkomendasikan dulu oleh lembaga saksi. Dalam hal ini adalah Mas Dayat, Mas Salim CS berlima. Nah, misalnya Cilacap saya dengan Bu Nala itu kepengin minimal ada 3.000 TPS yang terisi. Dan saya dengan Bu Nala sudah berjanji untuk membantu di 3.000 TPS itu. Nah, maka cara saya adalah, misalnya saya total membantu misalnya 200 juta. Maka saya akan bilang dulu sama lembaga saksi kabupaten, Mas tolong keluarkan rekomendasi atas nama saya bahwa saya sudah ikut membantu uang saksi untuk teman-teman yang ada di bawah. Lembaga saksi mengeluarkan, nah maka itu saya sudah punya pegangan. Apa pegangannya? Kalau nanti sudah semuanya terlantik, ada caleg yang membantu tetapi tidak lolos, maka itu sudah sah untuk menagih, dilindungi oleh PO saksi. Nah, jenengan sing bantu caleg, khususnya tadi mengamankan yang 17.111, tidak berarti menutup kepada yang lain agar mereka bisa berkontribusi. Nah, kalau ini berjalan, maka yang namanya dana saksi, insya Allah wa insya Allah, wis ora kapiran kaya sing wis-wis. Apa sing wis-wis? Contoh, malam towong datang ke posko saya,
Pak Im ini gimana ini? Saya sudah dapat SK nih. Lah terus udah dapat SK, ini ngurung ada duitnya. Nah, ya Allah, malam tawong kudune lagi happy-happy kok malah justru pada datang rombongan ke posko bawa SK ning kosong. Gelem ora kerjane, Pak? Wah, tegas enggak untuk. Iya, betul. Memang harus ada, tapi juga jangan berlebihan. Yang saya upayakan adalah kepatutan, kewajaran orang bekerja itu harus ada. Tetapi tolong jangan berlebihan dulu. Kenapa? Karena ini fondasi sedang diterapkan. Saya sampai bilang di rapat lembaga saksi, saya bilang bahwa saya kepengen Cilacap, saya betul-betul turun tangan dalam kaitannya lembaga saksi, kalau bisa sampai tingkat Pordes untuk menjadi percontohan. Coba, jenengan ini jadi percontohan saya untuk di tingkat nasional. Tepuk tangan buat jenengan semua. Nah, meskipun anak bolong estetik, tapi sudah 90% lawong, 2 dari 24 ya wajar lah. Yeah. Nah, yang tugas lembaga saksi, nanti ada bahasanya rekrutmen saksi. Nah, ini yang penting. Rekrutmen saksi itu ada 2 cara. Jadi ini belajarnya sekarang, nanti penerapannya ke depan sambil disempurnakan. Kenapa? Karena saya sebagai ketua lembaga saksi nasional sudah sadar, P3 itu belum siap untuk bertarung berdasarkan digitalisasi sistem. Itu belum siap. Tetapi setidak siap-siapnya, kalau tidak mulai, tidak pernah maju. Ya ngomong ya. Nah, jenengan cikal bakal harus siap maju. Apa siap maju? Bukan maju satu langkah, bukan begitu. Maju dalam arti mengadopsi teknologi yang berbasis digital dalam konsep pengamanan suara ke depan. Gitu aja. Contohnya apa? Rekrutmen. Ada 2 cara. Jenengan sekarang coba buka Play Store-nya yang bawa HP Android. Coba buka langsung. Buka, ya. Play Store, terus cari Saksi P3, bukan AWW loh, sing Sunda kok lah salah maksud maning. www.saksip3.com. Gak ada yang berhasil? Nek PPPK ya gue obat jalan, Mas. Yang ini, Pak. Ah, ya, yang mana? Ya, klik, sok. Diaktifasi, sok, ya, klik, ya itu, klik. Sampun bunyi. Nah, dari Play Store. Nah, yang udah buat contoh dulu nih, tadi masnya udah. Oh, udah, oh belum ya? Belum muncul. Oh, iya. Oh iya, muter berarti. Oh enggak, internet sini berapa? Wifi-nya? Wifi sini berapa? Karena memang agak lambat nih di dalam. Wifi-nya berapa? Hotel wifi-nya berapa, Mas? Mas Umam udah pernah? Oh, udah. Nah, nih, ini yang sudah ada yang contoh nih. Ya, ini contohnya begini. Apa caranya? Jadi saya sebagai lembaga saksi dengan teknologi ini mempersilahkan warga Indonesia, seluruh Indonesia untuk mendaftar menjadi saksi tanpa ribet. Itu masalah rekrutmen. Nah, ini contohnya begini. Enggak ketonnya. Nah, ini contohnya ini. Nah, tapi jenengan saat ini belum bisa langsung masuk, itu pendaftaran. Jadi begitu daftar, itu namanya daftar secara online. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita mau tahu, saya mau tahu sesungguhnya masyarakat Indonesia itu atau masyarakat Jawa atau dipersempit lagi masyarakat Cilacap janjane esi akeh ora sing demen maring P3 kan itu. Nek esi akeh sing demen paling ora pada daftar online bisa ketahuan. Sehingga yang daftar online itu tidak perlu takut ketemu Pak Anam sebagai ketua DPC kan itu. Tidak perlu khawatir untuk datang ke kantor DPC dan tidak perlu melayu kalau ketemu Mas Salim. Karena udah daftar otomatis, ya. Itu. Nah, kalau itu daftar, itu rekrutmen. Begitu daftar, maka tercatat langsung di pusat. Per hari Senin kemarin, hari Selasa kemarin, itu sudah yang mendaftar secara online itu sudah sekitar 21.000.
Se-Indonesia, karena itu dibuka umum dan belum banyak yang tahu. 21.000. Nah, apa fungsinya yang pendaftaran online? Saya sama tim nanti setelah memverifikasi, misalnya namanya Subhan, ada Subhan mendaftar secara online. Saya cek dia. Oh ya benar, memang dia adalah kader P3. Nah, maka lihat alamatnya Pak Subhan. Oh, alamatnya Kecamatan Karangpucung. Kemudian desa apa? Sindang Barang. Oh, ternyata TPS di tempatnya Pak Subhan itu kosong. Maka otomatis DPP itu langsung mengirim kepada WA-nya Pak Subhan bahwa saudara itu melapor ke DPC karena saudara itu sudah mendapat rekomendasi untuk jadi saksi di TPS itu. Enggak perlu datang ke Jakarta, wis bisa langsung. Tuh, teknologinya sekarang udah gitu yang dimiliki P3. Rekrutmen yang kedua itu adalah secara offline. Nah, apa yang secara offline? Nah, jenengan buka juga. Saya contohkan begini nih, yang saya dulu. Nah, nih, ini kalau yang secara offline itu berarti nama jenengan ini kalau nanti sudah di SK-kan, saya sudah pesan sama Pak Ana maupun lembaga saksi segera di SK-kan. Begitu di SK-kan nama jenengan saya kirim ke pusat. Begitu dikirim ke pusat, maka nama jenengan berdasarkan NIK, begitu buka ini klik, maka jenengan sudah jadi saksi berdasarkan KTP, yaitu RT RW-nya di mana. Makanya tolong sekali jenengan sing imigran yang imigran terdaftarnya ada di Nusa Wungu tapi lagi jadi warga negara Wanarja, itu tolong mengisi datanya harus yang benar. Ya, karena kalau dasarnya KTP itu NIK. Nanti yang masuk ke sistem ini adalah NIK. Begitu NIK-nya diklik, nanti muncul jenengan itu sudah sebagai saksi resmi. Ini yang pendaftaran secara offline. Nah, ini harus dikirim dulu ke pusat. Siapa yang mengirim? Yang mengirim bisa lembaga saksi, bisa DPC setelah direkomendasi oleh lembaga saksi. Dan itu nanti langsung otomatis masuk, terdaftar. Otomatis terdaftar. Nah nanti, nah ini contohnya, ini langsung ini masalahnya. Oke, clear ya? Di sini udah jelas ya rekrutmen ya. Oke, saya lanjut biar sempat. Nah, yang itu tadi digitalisasi belum? Nah, digitalisasi adalah ini. Maksudnya nanti keterangannya lebih detail. Ini contoh, absen. Saya klik absen. Begitu klik absen, nah maka saya ini ada di TPS. Jadi jenengan arep nglomboni aku sebagai ketua lembaga saksi ora bisa. Gus Nur Hamid KTP-ne Bantarsari mlebune nang Cimungang, muncul di sini di Bantarsari, Mas. Munculnya di Bantarsari. Makanya kalau yang imigran, saya sebut imigran karena ada contohnya. Orang apa ya, Mas? Apa wis warga situ, Mas? KTP-ne? Oh, alhamdulillah. Nah, nanti ini jenengan orang bisa ngelomboni saya sebagai lembaga saksi. Begitu masuk TPS, anak absensi pencet, itu dia jebret sendiri. Jebret, selfie, langsung masuk ke servernya pusat. Oh, ternyata Pak Nur Hamid sudah datang di TPS 5 desa Genteng misalnya, Kecamatan Cimanggu sudah datang. Tapi misalnya ternyata jenengan nana sing arep nglomboni saya, wis titip bae ya, jenengan sing absen. Ngono to. Lah, misalnya tadi itu ya, asmane, Mas? Oh, Pak Tumarno. Pak Tumarno diutus oleh Subhan, wis kowe bela ya sing wakili iki duwite tok kena. Pak Tumarno datang ke TPS, absen jebret begini. Muncul di sana, nama Anda tidak terdaftar. Itu sekarang udah sampai di situ kita. Itu untuk yang berbasis teknologi. Itu digital. Nanti ini detailnya nanti. Akhirnya lanjut ke materi lanjut dulu. Nah, ini tadi hanya dipersingkat saja. Nah, ini udah saya terangkan tadi. Lanjut. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh nasional. Saya sengaja tampilkan di sini agar sama-sama paling tidak punya rasa handarbeni atau sense of belonging, ada rasa memiliki. Jadi secara nasional targetnya P3 adalah 11
juta. Jumlah kursi DPR-nya targetnya 50. Dan ini adalah rapat resmi untuk Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Kan itu. Biar jenengan paling tidak paham, ini Pak Sandiaga, ini Pak Sekjen, ini ketua fraksi, ini waketum, ini bendumnya P3. Nah, saya kebetulan yang ini, kemudian ini waketum, ini waketum. Jadi posisinya adalah mereka semua tim pemenangan pemilu untuk P3 2024 dengan target 11 juta. Oke, ini hanya untuk informasi, lanjut. Nah, sekarang pemetaan. Pemetaan daerah pemilihan. Nah, ini kalau ini untuk caleg, tapi paling tidak nanti saksinya bisa menyesuaikan. Mengetahui daerah pemilihannya, mengetahui jumlah DPT dan TPS, tadi udah ya. Harus tahu lah, orang tahu harus jadi saksi kepriwe ini apalagi yang pangkatnya kayak jenengan koordinator saksi tingkat kecamatan. TPS pira kecamatan jenengan Buluh. Aduh, diketawai sama teman-teman partai lain. Oleh karena itu pembekalan ini paling pokok. Itu aja, kan itu. Misalnya tadi wis ngerti majeneng berapa 444 di luar kepala, meskipun jenengan ora tahu telantangan seluruh desa, paling wah ternyata dia ngerti ya, kan mandan diregani gitu loh. Oke. Kemudian bagaimana saya lanjut kalau ini dipersingkat, caleg mengetahui struktur partai karena biar tahu jenengan kalau ada masalah larinya kepada siapa, ininya siapa. Tapi kalau jenengan yang di lembaga saksi otomatis dengan lembaga saksi di atasnya. Kalau dengan struktur di sampingnya itu koordinasi. Contoh, di sini ada yang merangkap jadi ketua PAC enggak? Ada, Bundi? Jenengan. Nah, ada lagi mana? Maos. Nah, itu. Itu dalam enggak ketua PAC. Ketua atau sekretaris PAC? Oh, sekretaris. Nah, itu contoh. Nah, ini adalah bagian dari proses pertama saya masih mengalah. Nah, itu kenapa tadi malayat rokukulu walayat rokukulu. Aslinya itu tidak boleh di posisi ketua dan sekretaris di PH. Jadi di dalam PO-nya itu aturannya adalah yang menjadi pengurus lembaga saksi adalah PH, gitu kan. Kemudian yang kedua kader, yang ketiga banom. Nah, jadi ini kita anggap kader semua. Tapi di dalam proses pertama kita saling beradaptasi, saling beradaptasi. Karena apa? Antara lembaga saksi dengan struktur itu sama satu bangun, tetapi hanya spesifik tugasnya itu yang berbeda. Sehingga kalau ada struktur yang ngirikan jenengan tinggal ngasih tahu ya kudune maklum lah. Kan pada dasarnya aku ya ada di dalam P3, ning kebetulan tugas utamaku di bidang saksi. Nah, jenengan misalnya di kecamatan lembaga saksi, tahu-tahu ngumpulaken arep kampanye, ya nggak boleh. Itu adalah kewenangannya struktur. Tapi jenengan sebagai koordinator saksi kecamatan, kemudian nuwun sewu ana sing para honim misalnya kayak Kajigun gitu kan, wah aku inisiatif lah tak kumpulaken ini TPS desaku gitu kan, kepengen tahu siapa sing dadi. Nah, boleh saja Mas Gun, sama seperti tadi diutarakan oleh panitia hari ini. Bu Nala sungguh telah ikut berperan andil terlaksananya ini karena plus dananya udu wonge tok gitu. Tepuk tangan untuk Bu Nala gitu. Nah, maka saya yakin kenapa nggak usah khawatir, sing ganti Gusti Allah kok. Bahasa buat cacilike wong mati duwe mobil gara digawa iki. Gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, caleg mengetahui caleg P3 lainnya, kemudian bekerja sama. Ini yang tadi saya utarakan. Jenengan itu meskipun secara spesifik punya tanggung jawab mengamankan satu karena itu adalah amanat yang partai lakukan, tetapi jenengan pandai-pandai juga. Contoh, misalnya kebetulan ada Pak Taufik di jumlah dapilnya itu ada misalnya 900 TPS. Kemudian Pak Taufik itu mengamankan 500. Dan 500 itu sudah terdaftar di lembaga saksi, termasuk yang tercatat di pusat. Nah, maka ada ruang 400. Ada caleg lain masuk, misalnya kan, boleh. Jenengan arahkan. Tapi mohon maaf ya, saya tidak bisa ngeplot karena yang ngeplot itu sistem, gitu loh. Tak bantu ya.
Tapi nun sewu, nih yang masih kosong daerah ini tolong cari sesuai KTP. Kenapa? Karena yang dipakai tadi berdasarkan NIK. Tadi yang sistem tadi itu sistem NIK. Jadi jenengan nanti kalau sudah terdaftar, buka Android, masukkan NIK yang jenengan sudah langsung muncul. Sudah langsung muncul. Nah, kalau ada kesalahan, itu nanti yang beresin admin. Nah, adminnya ini sekabupaten cuma ada satu. Adminnya. Semestinya idealnya, idealnya di tingkat kecamatan. Tapi saya tadi sampaikan tahun ini sungguh berat sekali untuk merealisasikan sampai tingkat kecamatan. Aslinya sampai kecamatan dari 3 satunya itu admin. Nah kalau di kabupaten, Bu Istiadah diamanati untuk menjadi admin kabupaten. Apa? Contoh, saya tadi daftar yang tadi salah. Ini kan saya contohkan langsung biar konkret. Nah, contoh ini ada namanya input data. Saya buka sedikit. Nah, ini contohnya coba. Tuh langsung muncul RI Pak Tuan langsung muncul tadi. Gue perwakilan dulu. Ya, ini RI. Kemudian saya contohkan pencet ini DPRD provinsi. Klik. Nah, ini provinsi. Ibu Ina paling atas kan? Ya. Pak Taufik sudah hafal. Nah. Punya ya. Nah, jadi begitu membuka ini, begitu saya sudah terdaftar, maka begitu jenengan klik DPR RI di dapil yang sini, maka calegnya sudah otomatis. Tinggal memasukkan jumlah suaranya saja. Nanti begitu sudah di TPS, jenengan cuma masukin aja. Nah, yang jenengan masukin dengan yang difoto, duluan yang difoto nyampe Jakarta. Tapi sebagai petugas tempat, jenengan tinggal jumlahkan. Oh, nah ini admin nanti. Gitu ya. Begitu klik jumlahin, nanti di sini jumlahnya akan muncul semua. Sehingga pada hari yang sama, pada waktu yang sama, sesungguhnya P3 di dapilnya masing-masing sesuai tingkatan langsung bisa ketuan. Duwe perkiraan besar lolos nggak sih? Gitu. Betul. Pertanyaannya sekarang, naik TPS akeh sing kosong, bagaimana ini bisa jepretnya? Enggak ada yang jepret. Itu, ya. Ada yang jepret. Jadi balik lagi ke zaman dulu lagi, wis lah cukup nggawa soekan kertas rokok, wis cukup. Asal hana pulpen gitu, Pak. Zaman biasa gitu. Nah, itu yang sedang kita coba rubah, ya. Bagaimana menentukan target? Dah lanjut ini nanti untuk untuk caleg. Nah, ini pengecekan pemilih potensial. Diperbesar bisa nggak nih? Ini contoh cara pengecekan. Nek jenengan tingkat kecamatan nanti berlomba-lomba kreatif akan tahu. Digedein bisa nggak? Nah, lihat. Misalnya ada nama Adam, tempat lahirnya Jakarta, tanggal lahir, umur, status, jenis, alamat, sampai RT RW, sampai dengan TPS-nya sudah ketahuan. Artinya berarti jenengan sudah. Saya nanya, di sini ada nggak di jenengan yang di tingkat kecamatan yang punya DPT sekecamatan? Ayo, tak kasih hadiah. Pak Hisam ya. Pak Hisam ya. Bener, mana Pak? Coba kirim ke saya. DPT sekecamatan. Plotting desa-desanya aja. Kirim ke saya Pak Hisam. Pak Hisam berarti dapat hadiah. Itu. Wanaja, Paripin wis oli ada dusitan. Sini ke depan sini. Sebentar tak contohin. Ini karena kebetulan Pak Arifin yang ngacung. Orang kaci kalau yang ini. Nih. Ini tak contohin nun sewu. Ini bacaannya apa? Enggak, apa atasnya? Mulanya orang kaci oli hadiah. Nah, kalau nanti sesi ini selesai, Pak Hisam belum ngirim berdasarkan distribusi desa, berarti batal hadiah ya. Lanjut. Nah, artinya pemetaan itu jenengan harus punya. Jadi akan tahu di mana wilayah jenengan bisa bermain dengan caleg lain yang kebetulan tidak terisi. Contoh, saya tidak mungkin semua kecamatan terisi. Saya buka,
salah satu trik yang sedang saya lakukan di periode ini, yaitu apa? Dari 51 kecamatan yang saya kerjakan secara serius itu hanya 23 kecamatan. Jadi kalau ada kecamatan yang jenengan tidak bekerja sama dengan saya, mohon maaf. Kenapa? Tadi wong itu kudu ngukur bajune. Baju saya yang sekarang sedang bukan incumbent, saya urut. Kenapa? Biar optimal. Gimana cara menangani mereka yang kebetulan beda kecamatan kepengen teka? Ya gampangannya, monggo nek ada acara sosial keagamaan, tolong dikabari nggih. Gitu. Jadi biar sama-sama nyampe. Nah, ini contoh. Hanya untuk pengalaman jenengan saja. Karena tadi saya bilang ini materinya nasional sebetulnya. TPS seluruh Indonesia 820.161 TPS. Berapa yang dikelola oleh lembaga saksi? Targetnya dari Ketum adalah 600.000. 600.000 dari 820.161. Lah masa ukuran menangani Cilacap 5.700 klepek. Dan makanya harus semangat bisa kerjasama. Siap? 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 Takbir. Mandan lemes. DPT seluruh Indonesia 203.056.748. Nah, saya mau masuk ke contoh yang Jateng ya. TPS di Jawa Tengah 117.290 TPS. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja ya, karena bukan aplikasi di kecamatan kita. Lanjut. Nah, ini contoh DPT di daftar pemilih yang sudah beredar. Jangan lupa, jenengan juga tadi saya bilang saksi itu sebagai saksi petarung, ya. Cara paling gampang apa? Sekarang itu di setiap RT, kalau RT-nya kreatif itu, dia itu punya data DPT yang dipasang di rumahnya ketua RT, kadang di dinding. Saya ketemu di beberapa rumah ketua RT yang kebetulan istrinya itu relawan saya sowan ke situ, di depan rumahnya dipasang. Pak Isam, dipasang daftarnya. Saya buka. Oh, pemilih di sini 257 orang. Oh, gini. Nah, cara paling gampang gimana jenengan? Dari daftar yang ada di setiap RT begini, contoh. Ini ada Aan. Kita cek jenengan nih yang kenal mana sih? Ditandain yang kenal. Nah, kalau ada caleg yang tidak bekerja di tempat jenengan, ada caleg lain masuk di tempat jenengan, kok kira-kira jenengan kenal, sebagai koordinator saksi kecamatan bisa mereka ini loh yang saya kenal belum digarap, sok monggo. Karena tadi apa? Tidak mungkin satu caleg itu bisa menyelesaikan seluruh wilayahnya sesuai tingkatannya. Contoh, baik Pak Topik maupun Pak Anam, karena Pak Anam juga caleg, Pak Anam ditanya sudah pasti tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh wilayah 4 kecamatannya. Begitu juga yang RI tadi saya sebut, saya 23 yang resmi saya tata. Itu. Karena apa? Tidak mungkin. Nah, yang tidak ini jenengan bisa. Ya. Untuk apa? Untuk memperbesar suara P3. Sepahit-pahitnya langkah caleg sing minang jenengan, ternyata wah ke langkah caleg sing mampir ngono aku ya. Padahal aku ya kayak koordinator saksi kecamatan. Awas, lah aku malah awas caleg. Loh fakta loh, ini banyak kejadian kan. Jadi terlupakan bahwa kita satu keluarga besar P3-nya terlupakan. Karena apa? Karena merasa orang dilamar. Ya jangan, jenengan bertugas itu demi partai. Lembaga saksi berdiri itu demi partai. Karena tidak berhenti hanya di pemilu, tapi di pileg. Nah, doakan jenengan semua, baik saya, Pak Anam, Bu Ina, Pak Romlan, Pak Taufik yang hadir di sini masih mendapat amanat untuk bisa jadi DPR sesuai tingkatannya, maka mari kita buktikan bahwa bulan November pada saat pilkada, maka lembaga saksi tingkat Kabupaten Cilacap harus lebih siap, harus lebih oke, dan harus lebih sukses. Oke, lanjut. Ini, nah, ini adalah jadwal-jadwal yang dibikin, tuh lihat. Pengecekan pemilih potensial. Tadi sudah kita bahas, rekapitulasi.
Ini harusnya sekarang kita tanggal berapa? Tanggal 4. Ya kan? Tanggal 4 itu tadi saya tanya jenengan bahkan TPSB pada urung nyekel, padahal sudah mestinya masuk kepada rekapitulasi. Nah, ini kalau ini tugas saya karena tingkat kabupaten kota harusnya per hari ini sudah bisa dirangkum semua, ya. Oke, lanjut. Ini pemungutan dan penghitungan suara itu nanti bagian Pak Dayat. Lanjut. Pemungutan dan penghitungan lanjut. Ini biar tugasnya lembaga saksi kabupaten. Nah, ini saja secara gambar potensi, maka inilah rute jenengan sebagai koordinator saksi tingkat kecamatan. Kalau nanti ada di tingkat TPS yang menjadi koordinasi jenengan itu bisa memberikan gambaran petanya. Contohnya, kalau wong sing sehat, waras, bergas, ora bingung. Gini bagi. Tapi pemilih P3 yang loyalis itu masih banyak. Ayah saya usia 91 aja masih semangat kepengen nyoblos. Itu. Artinya apa? Masih banyak yang usia-usia sepuh. Maka ini jenengan harus punya bayangan rute untuk keluar masuknya agar beliau-beliau yang kepengen memberikan menitip suara ke P3 tidak ragu. Jangan sampai jenengan punya TPS di bawah jenengan orang ngerti sama sekali, wis men lah karep-karep wis gede iki to ngerti kok. Lah. Gede sih KB sudah gede gitu kan, tapi perlu transferring informasi. Ya. Clear ya? Nah, ini adalah beberapa contoh surat suara sah. Nanti awas, nanti juga ada beberapa di bawahnya. Nah, itu. Toblos gambar Ka'bah, saking cintane pokoknya aku kudu nyoblos gambar Ka'bah. Ada nggak ada? Kadang ada yang nggak mau nyoblos orangnya karena saking cintanya daftar Ka'bah. Yang begitu jenengan tinggal ditambah, monggo Mbah coblos mohon daftar gambar Ka'bah ning punten nggih sing nomor 1 RI ini titip ge Mustaqim. Masuk itu barang. Nah, jadi yang begini jangan jenengan mbah aja mbah nek aku yang mubazir. Lah wong mbae kepengen nyoblos gambar P3 malah jenengan larang, enggak apa-apa, tapi kemudian diarahkan caleg. Kemudian lanjut. Ini sudah tadi dana pemungutan dipersingkat. Lanjut. Nah, ini contoh tadi suara sah udah contoh, lanjut. Yang tidak sah. Nah, ini tapi udah paham semua lah kalau contoh tidak sah, ya, udah paham semua. Oke, yang penting lanjut satu halaman lagi yang tidak sah. Oh ini. Nah, ini di titik ini jenengan mulai hati-hati. Awas bahwa PPK itu tadi contoh. Kalau sampai jenengan dengar kayak contoh yang saya sebutkan, wah ternyata 17 kecamatan itu dikunci. Nah, jenengan sebagai koordinator saksi kecamatan itu punya hak, oleh partai diberi hak, diberi SK untuk mengamankan suara. Jadi janganlah tembe ketemu sama PPK wis malah minder, malah menghindar. Jangan. Justru kalau ada masalah, rutenya kita lihat. Kalau posisi sistem, ini untuk sistem informasi lembaga saksinya, kalau untuk langsung lewat Android yang tadi, ini bisa. Ya. Pelaporan. Kalau ini nanti berarti DPP yang akan memilah-milah sama struktur. Itu. Jadi bisa di contoh yang tadi. Nah, ini bisa nih. Contoh saya bacakan. Input suara sah, kemudian catatan-catatan peristiwa khusus. 1. Saksi tidak boleh menyaksikan perhitungan. Contreng nanti karena kalau pakai ini jenengan tinggal contreng aja. Wah, saya ternyata tidak boleh. Nah, itu aja saksi jenengan. Contoh kedua, perhitungan suara mencurigakan. Nah, ini contoh perhitungan suara mencurigakan. Giliran pas mau dilakukan rekapitulasi untuk akhir final plano, ternyata disegerakan, diselesaikan dulu. Ini nanti dituntaskan di belakang. Itu contoh. Artinya tidak melibatkan saksi yang ada di TPS, asumsinya saksinya wis ndelengiki. Nah, berikutnya wis men kita selesaikan di belakang. Nah, ini mencurigakan.
Nah ini jenengan tinggal centang aja. Kalau nanti ini basisnya sudah menggunakan Android. Kemudian yang ketiga, perhitungan tidak ditulis ke dalam berita acara. Nah, sudah disebutkan mustaqim, tapi jumlah disebutkan 5, jumlah tercatatnya jebulnya tembi loro. Itu contoh. Ya. Ada nggak? Banyak. Kenapa saya sampai hari ini masih menyimpan contoh C1 hasil penelusuran Mas Dayat sama tim, sama saya suruh nyari C1 Silimuan, ada C1 itu angkanya 17. Tapi begitu direkapitulasi muncul ditambah angka 1 ngarepe. Jadi pira? 117 alias nyolong pira? Nyolong 100. Ada sampai hari ini masih saya simpen. Yang itu yang nulis siapa? Yang nulis bisa jadi bukan saksinya karena dikosongkan. Yaitu. Nah ini yang contoh-contoh mencurigakan. Dan itu terjadi. Saya megang contohnya sampai hari ini. Ya, bayangkan golet sebiting rong biting angele pol-polan, lah mereka seenake ukur timbang nambahi angka siji nang ngarepe. Gondoknya pol-polan saya itu. Iya, wah, Masya Allah. Kalau tidak ada contoh C1 di tangan saya nggak bisa bicara. Tapi karena ada, saya bicara untuk kehati-hatian kita semua. Itu aja ya. Oke, lanjut. Biar lihat ini nanti bisa ya. Nah, ini yang penting. Saksi di setiap TPS adalah para petarung elektoral. Ini kata-kata penting yang jenengan semua, sekali lagi, saksi yang dipersiapkan P3 adalah saksi yang siap bertarung untuk 3 hal yang juga sudah disampaikan Bu Nalal tadi, yaitu PPP. Oke? Tadi sudah disenitakan 821 kecamatan. Saya mau fokus di kecamatannya saja. Lihat, 7.094 kecamatan yang harus saya cover lembaga saksi tingkat kecamatan. 7.094. Makanya mohon maaf, nek jenengan aku ketemu kok aku pura-pura ora kenal, bukan pura-pura ora kenal, tapi liar memang. Liar karena apa? Liar dalam arti karena baru ketemu sekali, kemudian dalam waktu sedemikian lama nggak ketemu, saya di tempat yang lain juga bertemu dengan banyak orang. Jadi saya nyawun ngapurane nggih. Pokoknya niatnya nek jenengan saya itu tinggal di toel bae lah. Itu. Oke. Nah, kelurahan 8.506 kelurahan plus 74.941 desa, bisa dibayangkan. Itu. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan berat secara nasional, tetapi dimulai harus dari tingkat kecamatan. Nah, jenengan adalah bagian dari proses menuju pemenangan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Karena di jam saya sudah jam 12, saya tidak mau perpanjang lebar biar nanti teknis detail cara ngitung, cara nyoblos, cara ngamankan memang berbagi tugas dengan lembaga saksi setempat yang mereka sudah diikutkan BIMTEK dengan Bawaslu sehingga akan tahu titik-titik yang bersangkutan. Sekali lagi nanti sesi tanya jawabnya biar nanti saja materi dulu. Begitu ya? Dituntasin. Oke, terima kasih. Saya persingkat akhirul qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat beliau Bapak Haji Ahmad Mustaqim. Beliau sudah menerangkan dengan ceto wela-welo, dengan berbagai pengalamannya, dengan berbagai materinya. Untuk pertanyaan disimpan dulu. Kita langsung ke materi kedua oleh masih jam 12. Lanjut ya. Lanjut. Biar nanti jam 1 kita fokus ke sama Bawaslu. Karena Bawaslu ini adalah penyelenggara pemilu, nanti bisa dengan Bawaslu agak panjang nggak apa-apa. Oh, semuanya yang panjang ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Gus Nur Hidayat untuk memberikan materi tentang persaksian. Monggo Gus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beliau Bapak Haji Ahmad Mustaqim SPMM selaku Ketua Badan Saksi Nasional dan sekaligus sebagai Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Caleg DPR RI Dapil 8 Banyumas dan Cilacap. Beliau Dewan 2014-2019 DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, tetapi hari ini beliau resign dulu. Selanjutnya yang kami hormati beliau Ibu Ina Hadianala selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 11 ya, Dapil 11. Sekaligus beliau juga salah satu ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan dan hari ini nyalek sebagai DPR Provinsi nomor urut 1. Nah, dan yang kami hormati beliau Bapak Khairul Anam selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap sekaligus caleg DPRD Kabupaten Cilacap Dapil 6 yaitu Sampang, Maos, Kesugian dan Jeruk Legi. Serta teman-teman PH dan pengurus Lembaga Saksi Kabupaten Cilacap dan yang kami hormati dan kami banggakan semuanya Bapak-bapak dan Ibu selaku calon lembaga saksi kecamatan di masing-masing kecamatan. Mohon maaf memang ini Pak Mustaqim selaku Ketua Badan Saksi Nasional 2 kecamatan ini zong. Dari luhur dua-duanya, yang satu izin ke Tasik karena beliau santri, ada rapat santri alumni tidak bisa hadir. Yang satunya sampai dengan hari ini masih tidak bisa terkomunikasikan, mungkin HP-nya baru atau mungkin ganti, jadi tidak terkomunikasikan. Sampang yang sudah jawab mau hadir ternyata sampai detik ini tidak hadir. Jadi total yang hadir dari 22 kecamatan ini 50, totalnya kan 24 ya, yang hadir 22, kemudian yang hadir totalnya 59 person di masing-masing kecamatan. Terima kasih, itu gambarannya. Jadi tadi sudah disampaikan sangat lengkap oleh beliau Bapak Haji Ahmad Mustaqim. Saya hanya akan singkat. Yang pertama, di luar yang terpampang bahwa tugas saksi yang harus kita ketahui dahulu adalah kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pra pelaksanaan atau pra pemilihan atau pra penghitungan. Yang kedua adalah proses penghitungan, berarti hari H. Yang ketiganya adalah rekapitulasi. Yang keempatnya adalah pasca. Pasca itu di situ berarti nanti akan menjenengan disodori dengan berbagai form untuk tanda tangan. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah pranya. Pra pertama adalah saksi itu wajib mempunyai surat mandat atau surat tugas ya, yang diberikan oleh lembaga partai di masing-masing tingkatan. Nah, karena lembaga saksi kecamatan SK-nya itu dari DPC. Nanti rekomendasi dari lembaga saksi kabupaten dan nanti tanda tangannya Pak Anam. Tidak membawa itu, jenengan tidak bisa melakukan tugas sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, identitas. Nah, identitas itu diterima oleh siapa? Diberikan oleh siapa? Pasti diberikan oleh KPPS. Kalau jenengan berarti nanti oleh PPK. Di saat jenengan mau masuk pada rekapitulasi penghitungan itu, jenengan akan dikasih tanda itu. Kalau tidak itu berarti jenengan sudah pakai surat tugas. Nah, ini yang untuk TPS. Untuk yang TPS berarti dia akan dikasih surat mandat oleh KPPS. Nah, bagaimana caranya di TPS ini dapat identitas itu, identitas, maka dia datang ke Kombongan itu 30 menit sebelum pembukaan. Ya, 30 menit sebelum
pembukaan. Jadi kalau nanti saksi TPS kok datang ke Kombongan setelah acara dimulai, pasti tidak akan diikutkan. Pasti dia akan menjadi saksi tugas atau saksi luar ya istilahnya, saksi luar. Nah, bagaimana untuk kecamatan? Nah, kecamatan ini kan nanti rolling. Karena 3 kecamatan itu biasanya akan rekapitulasi itu paling enggak 3 hari sampai dengan 5 hari. 3 hari sampai dengan 5 hari. Bagi kecamatan yang lancar, yang tidak kredit, kemudian tidak kredit ada beberapa hal. Pertama, petugas PPK-nya sendiri, panitianya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang kedua, pendataan data yang didapat dari plano C1 plano, kemudian C1 yang hologram itu tidak sinkron, arti istilahnya tidak ada permasalahan, pasti akan cepat. Tapi yang ada permasalahan tidak sinkron, pasti akan ada permasalahan. Nah, ini akan memperpanjang waktu karena pasti akan buka kotak suara, pasti akan menghitung jumlah kartu suara, berapa yang hadir, kemudian berapa yang sah dan berapa yang tidak sah. Ini pasti akan dihitung ulang. Disitulah nanti akan adanya perpanjangan waktu. Nah, sementara jenengan ongkosnya hanya sampai 3 hari misalkan, kan begitu. Tetapi itu kan sudah include di dalamnya rekomendasi itu selama proses penghitungan berarti jenengan melaksanakan tugasnya. Sudah istilahnya kontrak. Nah, kemudian itu pra ya datang, kemudian oh ya pakaian mohon maaf nih, kalau kami sudah bisa dipastikan sudah mempunyai rompi. Nah, ini untuk kecamatan kita belum bisa memastikan apakah kemudian nanti ada identitas khusus sebagaimana lembaga saksi kabupaten, ataukah nanti cukup dengan identitas sendiri ya, atau nanti kita seragamkan, atau nanti pelontang-pelantang sesuai dengan baju yang dimiliki dengan catatan sopan, kan begitu. Nah, atau bisa dengan baju P3 yang sudah dimiliki, dilengkapi dengan identitas yang ada. Masuk ke rekapitulasi itu, kemudian di saat dengan melakukan rekapitulasi, berarti yang pertama berarti harus siapkan alat kelengkapan, berarti pulpen, kemudian kertas. Jadi tidak boleh ngambil puntung rokok apa itu? Kerenjeng ya, kerenjeng yang ada di bungkus rokok, atau kertas turahan. Tidak boleh, harus bawa dari rumah. Sehingga jenengan dikatakan sebagai petugas yang profesional. Tidak, atau bahkan minta ke petugas atau penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kan lucu juga. Ya, jenengan harus bawa dari rumah. Nah, untuk pakaian harus rapi. Nah, ini perannya harus rapi ya, jangan sendal jepit lah. Karena di tingkat kecamatan ya mengimbangi dengan jabatannya. Lembaga saksi kecamatan bukan saksi luar. Kalau saksi luar bebas ya. Mau blong, mau apa, mau celana pendek, mau apa silakan. Tapi karena jenengan ada di dalamnya dan membawa surat tugas dan membawa marwah P3, kan pasti harus menyesuaikan dengan jabatan yang melekatnya. Selanjutnya persyaratan itu tadi sudah ya. Ini ke persyaratan. Nah, ini nanti yang akan jenengan persiapkan di saat jenengan melaksanakan tugasnya. Tadi udah kita lewat masuk. Nah, ini tugas saksi, tapi saksi TPS ya. Tetapi secara langsung sama dengan tadi saya jelaskan, PPK juga sama. Datang tidak boleh telat kepada rekapitulasi tingkat kecamatan. Kita lanjut. Nah, ini sorry atasnya lagi tugas saksi. Nah, kita berarti masuk kepada pelaksanaan pada saat penghitungan. Proses
pencoblosan ya, proses pencoblosan. Yang pertama yang harus yang panjenengan lakukan ini ke tingkat TPS, tapi ya ke tingkat TPS nanti disampaikan kepada teman-teman saksi TPS bahwa pada saat dia menjadi saksi TPS, maka dia yang harus pertama dipelototi adalah kartu suara yang diberikan oleh petugas KPPS. Itu yang pertama. Karena Pak, bisa saja KPPS itu tidak memberikan utuh. Bisa salah satu dari warna kuning, warna hijau, atau dari 5 kartu itu tidak lengkap. Bisa juga. Oleh karena itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian saat proses ya ini yang mesti pasti terjadi adalah lansia dan buta warna serta buta huruf. Bila ada peserta pemilu pemilih ya yang datang ke Kombongan kemudian sudah membawa identitas caleg nih, maka diizinkan, tidak boleh dilarang. Misalkan dari calon pemilih Partai Persatuan Pembangunan misalkan membawa kartu namanya Pak Anam atau Bu Ina atau Pak Haji Ahmad Mustaqim atau Pak Topik atau Pak Romlan atau siapapun ya membawa kartu itu, maka dibolehkan dan tidak boleh dilarang. Tatkala petugas melarang, berarti jenengan harus komplain, wajib, karena itu dilindungi dan diizinkan dan diperbolehkan. Karena Pak, sebagai alat bantu untuk tidak salah pilih. Iya kalau memilihnya betul, kalau memilihnya salah rusak ditoblos semuanya, kan rusak. Nah, di saat seperti itu maka jenengan wajib menekankan kepada saksi TPS itu untuk mendampingi pemilih tersebut, karena pasti akan diajak petugas KPPS, kemudian saksi, kemudian pengawas pemilu, kemudian pemantau pemilu. Oh ya, itu mendampingi menoblos dan dipastikan bahwa menoblosnya itu sesuai dengan yang dia bawa. Jangan sampai oleh petugas KPPS digeser, jangan diam saja, atau petugas saksinya, tidak boleh. Sesuai yang dia bawa maka dia wajib menoblos itu. Nah ini harus disampaikan kepada saksi TPS. Kalau panjenengan di PPK tidak perlu, karena jenengan di PPK itu sudah menyaksikan rekapitulasi hasil suara di masing-masing TPS. Itu. Nah, itu sudah jalan. Kemudian proses itu jalan pasca pemilihan. Nah, ini pasca pemilihan, saya singkat saja. Pasca pemilihan berarti sudah selesai nih jam 12, pasti istirahat. Jam 12 sampai dengan jam 1 itu digunakan oleh calon pemilih yang tidak terdaftar di DPT, tetapi dia mempunyai identitas KTP, paspor. Dia datang ke Kombongan, maka dia dikasih waktu jam 12 sampai dengan jam 1. Bisa. Dengan catatan dia, kalau ada nih pemilih itu, maka dia disarankan untuk datang siang saja, karena nggak mungkin akan dikasih waktu untuk ngoblos di pagi hari. Dan jenengan juga mengingatkan bila ada pemilih itu kok memilih sebelum jam 12 dengan hanya membawa KTP, jenengan juga wajib negor kepada petugas, karena itu tidak boleh. DPT tambahan dan ada DPT khusus. Lah khususnya yang itu tadi. Ya, kalau DPT tambahan itu sudah tertera, ada. Ya, sudah ada. Kemudian bila itu maka selesai penghitungan, tinggal sekarang pada rekapitulasi penghitungan suara. Nah disitulah nanti jenengan harus cermat kepada di PPK juga sama. Di PPK itu biasanya tidak membuka kotak suara
dan tidak juga membuka kertas plano. Ya. Tetapi ada beberapa kecamatan yang kemudian juga membuka kertas plano yang tidak di dalam kotak suara. Ya. Jadi sudah form A5, sudah rekap hasil dari masing-masing TPS. Buka desa. Nah, di saat itulah jenengan nanti berarti harus dipastikan dulu. DPT tadi yang disampaikan oleh Pak Mustaqim itu tadi bahwa setiap tugas, setiap saksi kecamatan wajib mempunyai data DPT. Karena kalau panjenengan tidak punya data itu, bagaimana jenengan akan bisa melakukan cross check terhadap data apa? Satu, suara, hasil suara yang sah, kemudian suara yang tidak sah, dan berapa yang hadir. Ya, itu harus disinkronkan. Bagaimana caranya? DPT-nya berapa, kemudian baru diturunkan. Dari situ nanti yang hadir berapa, kemudian yang sah berapa, yang tidak sah berapa. Ini pasti akan disampaikan dulu. Di form itu pasti akan muncul. Di form itu pasti akan muncul. Nah, di saat ada selisih, maka jenengan harus protes. Saat ada selisih, misalkan DPT-nya 1000, pengguna hak pilih, yang hadir misalkan 800. Kemudian yang sah misalkan 600. Yang tidak sah berarti 200. Kan begitu. Nah, bila kemudian di kesimpulannya tidak sinkron, maka berarti ada yang salah. Jangan wajib protes. Pokoknya antara total suara dengan jumlah DPT wajib sinkron. Tidak boleh tidak sinkron. Baik di TPS ataupun di PPK. Itu sama nanti. Nah, cuman di PPK itu hanya akan menyajikan data rekapitulasi, yaitu di form, kalau dulu itu form A5. Form A5 kalau salah apa? Iya benar-benar form A5 atau form D kalau nggak salah. Nah, ini udah, kemudian nanti ini setelah, oh ya, ini berarti pas udah selesai penghitungan. Saya masih bicara Pak, setelah penghitungan itu plano di yang di papan itu, yang biasanya kayak gitu tuh, kemudian dibalik ada warnanya putih, itu di situ nanti dihitung secara cermat. Nah, di saat petugas KPPS mencatat di kertas plano dengan kartu suara yang dibacakan, ya misalkan RI warna kuning, yang Haji Ahmad Mustaqim sah, kan harus diperlihatkan. Ya. Bila tidak diperlihatkan, maka tidak boleh, berarti wajib protes. Dan itu harus diperlihatkan sudah tertoblos ataupun belum. Apakah toblosannya 1 atau 2 atau lebih, ataukah 1 di nama ataukah 1 di partai. Harus cermat di situ. Kalau di partai berarti untuk suara partai, kalau di nama berarti untuk suara caleg. Nah, apakah ini terjadi di PPK? Tidak di PPK, atau di kecamatan tidak. Kalau di duanya berarti dia jatuh di calegnya. Ya. Kalau di dua-duanya itu di calegnya. Bukan untuk di partai ya, tetapi di calegnya. Misalkan Pak Mustaqim ditoblos nomornya, kemudian ditoblos juga gambarnya, berarti dia miliknya atas nama Pak Mustaqim. Kalau di dua-duanya tidak sah. Kalau di nama yang sama, atau di nama yang beda, ya rusak. Kalau nama beda tidak sah. Misalkan nomor 1 Pak Mustaqim, nomor 2 misalkan
atau Miftah, maka itu rusak. Itu rusak. Ya, betul. Ini itu normatifnya ya. Ya, itu colongan apa? Colongan untuk tidak sah. Ini kalau di tengah-tengah kolom 1 dan 2 itu tinggal ini harus pakai itu zoom ya, di zoom. Ini lebih berat kemana? Gitu loh. Itu loh. Kalau masih dalam garis, ya. Kalau masih di garis berarti masih ke atas, kan gitu. Tapi kalau dia yang di bawah, maka berarti miliknya bawah, gitu. Kalau di tengah-tengah ya ke atas. Enggak, kalau di tengah-tengah. Ya. Betul ya, ya. Tinggal kita di saat itu pandai-pandailah berargumen. Ya, ini saksi TPS, makanya kan panjenengan harus menyampaikan hal ini kepada saksi TPS. Ya, karena kalau di saksi PPK itu tidak, karena sudah menyajikan melihat hanya hasil rekapitulasi. Ya, gimana? Nah, iya betul. Ya, ini bila terjadi permasalahan yang tadi saya sampaikan antara plano, ya kertas plano, kemudian C1 hologram yang lembaran itu kok tidak sinkron. Yang hologram itu yang akan diterima oleh para saksi nih, yang akan diterima oleh saksi. Kertas plano itu akan diterima oleh hanya satu masalahnya plano itu. Ini bila betul, makanya ini C1 hologram yang lembaran itu diterima oleh para saksi. C1 plano itu hanya miliknya panitia penyelenggara. Nah, di saat nanti ada kredit, maka akan dibuka. Tetapi tidak ada kredit, tidak akan mungkin dibuka. Kenapa? Tadi bila C1 plano dengan C1 hologram ada perbedaan, maka yang wajib kemudian disampaikan adalah buka kotak suara. Yang pertama. Yang kedua, ambil kertas plano. Bila di kertas plano tidak ketemu juga, maka buka, hitung kembali kartu suara. Hitung kembali. Makanya tadi yang mungkin hanya 2 hari selesai bisa 5 hari. Karena itu tadi, karena ada kredit. 1 TPS kredit, 1 PPS kredit pasti akan memperpanjang. Biasanya 1 TPS kredit, 1 PPS kredit ini akan menyebar kepada seluruh PPS. Sehingga 2009 nih, yang dari bukan 2009, mohon maaf saya kembali jauh karena saat itu saya masih menjadi ketua PPK 2005 sampai dengan 2012. PPK Kesugihan dan PPK Petimuan zaman dulu nih, kalau tidak salah itu di deklok. Tidak boleh melakukan penghitungan. Karena apa? Itu tadi. Ada titik human error disengaja ataupun tidak disengaja, tetapi ada kesalahan. Sehingga yang melakukan rekapitulasi itu adalah KPU langsung. Sehingga otomatis PPK itu tidak dipercaya. Ini 2009. Karena saya saat itu masih menjadi PPK Majenang. 2014 bahwa KPU Banyumas, Pak Mustaqim juga menyaksikan dulu, KPU Banyumas itu tidak boleh melakukan rekapitulasi. Kenapa faktornya? Human error. Sengaja atau tidak disengaja. Pertanyaan tipis, apakah sengaja atau tidak, sulit dibuktikan. Tetapi kemudian di deklok yang melakukan penghitungan siapa? KPU provinsi. Karena tidak ketemu
S1 dengan plano, kemudian dengan kartu suara tidak ketemu terus. Terjadi di mana? Gumelar. Gumelar mana? Mas Umam nih, Pak Umam. Pak Umam ini ada caleg dari Banyumas, Pak Umam di belakang. Itu gumelar terjadi. Dan di beberapa lain. Sehingga nanti jenengan pada saat ada TPS kredit, maka lihat TPS berikutnya. Pasti juga akan kredit. Bila ada PPS kredit, pasti lihat juga PPS yang lain. Ini biasanya akan menjamur, Pak. Berarti kalau itu sudah, berarti ini sudah sistem. Sudah disampaikan itu. Nah, disinilah nanti panjenengan wajib untuk itu tadi data DPT itu wajib punya. Kemudian TPS di masing-masing TPS saksi itu wajib mengetahui berapa DPT-nya, berapa jumlah suaranya, jumlah kartu suara sudah sesuaikah dengan jumlah DPT dengan plus 2,5% kartu cadangan. Pastikan berapa yang hadir, kemudian berapa yang sah dan berapa yang rusak. Karena dari sinilah kita bisa melakukan cross check kepastiannya, bisa melakukan protes. Kalau saksi kita hanya duduk, ngopi, ngerokok, soal hasil ke tetangga sebelah. Mas, nanti kalau sudah selesai saya minta ya. Ya sudah, wassalam. Ya, wassalam. Nah, begitu penghitungan selesai, tadi masih penghitungan, harus diperhatikan oleh para saksi itu saat dia memperlihatkan kartu suara dibuka. Ya, dibuka itu. Rusak dan tidak rusak, milik siapa, itu pasti. Karena apalagi kesepuan itu. Betul-betul jeli. Nah, ini nanti teman-teman lembaga saksi untuk mampu menyampaikan hal itu. Pertama tadi adalah berarti DPT berapa, kemudian kartu suaranya berapa, plus cadangan 2,5%, kemudian berapa yang datang, berapa yang sah, dan berapa yang tidak sah. Karena itu masuk di plano C1 plano dan C1 hologram. Ini C1 hologram inilah yang akan dibawa oleh masing-masing saksi, yang akan kita bendel dan akan kita rapikan sebagai data untuk seperti tadi Pak Mustaqim menyampaikan 2019 dengan 2 kabupaten, dengan 2 penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, semuanya tak tembusi. Begitu Pak. Yang diceritakan oleh beliau memang real adanya. Sehingga PPK ini wajib besok ya, petugas di kecamatan di PPK saksi itu wajib betul-betul mengetahui proses penghitungan dari A sampai dengan Z. Kalau toh capek kan jenengan bertiga, maka harus kompromi. Jangan sampai zong. Kalau yang perempuan misalkan, Mas, saya kan perempuan punya anak kecil, mohonlah saya yang siang aja ya. Berarti bapak mengalah, yang bapak-bapak siapkan waktunya untuk yang malam. Kecuali yang para serikandi yang siang dan malam is okay, misalkan kayak Bu Hamnati, ya nggak masalah itu misalkan. Yes. Ya, kan gitu. Ya boleh saja ambil malam boleh, tetapi silakan kondisikan dan kompromikan dengan teman, karena ini prosesnya bisa 5 hari nih, bisa 5 hari. Terutama Majenang, Kesugihan, Kroya, Gandrung, ini ya, ini 5 kecamatan ini yang jumlahnya bom, ya, istilahnya babonnya DPT. Majenang itu 444, Kesugihan 372, kemudian Gandrung 347. Nah ini wajib betul-betul diperhatikan. Tetapi kota nih, nah, kota. Kenapa kota jumlahnya kecil tetapi banyak sekali permainan? Ya, jadi di kota ini kecil tapi banyak permainan. Plus, mohon maaf, petimuan. Petimuan mana? Petimuan. Ada nggak? Oh ya, petimuan kami pesan karena sudah punya pengalaman track record yang di sana itu kurang
kurang cukup, maka harus betul-betul diperhatikan petimuan. Tidak boleh lengah. Termasuk binangun, mana binangun? Ya, binangun diperhatikan Pak. Karena kami punya data saat sama-sama menjadi PPK waktu itu, kalau di petimuan Pak Haji Salim dulu, bukan Pak Haji Salim ini ya, tapi ya bukan Pak Haji Salim itu ketua PPK-nya saat itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan kecamatan-kecamatan kalau kayak Cimanggu, kayak Karangpoco ini biasa saja, biasa. Sidarja juga. Nah, tetapi ini saya tidak melihat itu secara umum, ya, secara umum pokoknya nanti 3 dari petugas saksi kecamatan ini, lembaga saksi kecamatan ini betul-betul kompak, kompromi waktunya. Ya, tidak boleh pokoknya aku ya sudah. Ya. Pokoknya harus kompak. Siapapun yang akan dikasih waktu siang dan malam harus siap. Nah, dikompromikan lah ya, dikompromikan. Sehingga jangan sampai zong. Pesannya saya jangan sampai zong. Begitu zong, maka saat pendatanganan rekapitulasi di PPK, ya di PPK nih, pendatangan di PPK, zong, tidak ada saksi, dilewati enggak? Dilewati. Bisa protes enggak? Tidak protes. Tidak bisa memprotes. Nah, terus sebelum jenengan melakukan bubuhan tanda tangan, dipastikan tadi suaranya, suara partai, suara pribadi, total keseluruhan untuk perolehan P3 khususnya, ya. Kalau partai lain silakan gitu ya. Misalkan partai lain kok berkurang 10, 50, 100, 1000 silakan. Ya, bukan urusan, tetapi dipastikan suara P3, suara partai, suara caleg wajib diamankan. Apapun hasilnya, apapun alasannya, jenengan adalah saksi lembaga saksi kecamatan yang tidak boleh memihak salah satunya secara umum, ya, secara umum. Tetapi secara pribadi-pribadi udah pasti, ya. Apalagi hari ini yang menyupport secara khusus, ya, menyupport secara khusus beliau Pak Haji Ahmad Mustaqim, kemudian Bu Ina, Pak Romlan, Pak Topik, Pak Anam. Ini berkontribusi secara pembiayaan dan pengadaan acara ini, penyelenggaraan acara ini ya beliau. Kalau tanpa beliau, mohon maaf, ya, tanpa beliau nggak mungkin. Dan ini terjadi se-Jawa Tengah hanya di Cilacap. Bahkan nih Pak Khotibul Umam, caleg dari Banyumas dan sekaligus PH Banyumas, dia cemburu, dia langsung ngirim di grup Banyumas, kenapa Banyumas tidak? Itu loh, tadi protes. Ya monggo, merayu Pak Mustaqim dan merayu Bu Nala kalau mampu. Nah, begitu, kalau mampu dan kalau toh mau, ya, istilahnya. Jadi ini menjadi sejarah khususnya Jawa Tengah, ada TOT untuk kecamatan. Tetapi jangan hanya sekedar menjadi kebanggaan, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Makanya nanti diperhatikan materi terakhir nanti dari Bawaslu. Nanti jam 1 ya, jam 1 beliau nanti sudah oke untuk mengisinya. Nah, dari saya nanti tidak akan banyak. Saya pastikan tadi itu sebelum, pokoknya tadi saya simpulkan, pastikan surat mandat, ya, pastikan surat mandat, pastikan bekal alat panjenengan. Kalau wong petani bawanya pacul, sapi dan sebagainya. Izin Ketua, bawa. Saya ralat tadi nih. Jadi nanti jam 1 isoma sampai setengah 2. Jadi yang Bawaslu itu kita undur setengah 2 biar ada kesempatan isoma. Ya, ya ini Siap. Ya, saya pastikan simpulkan lagi. Saya simpulkan PPK petugas PPK. Ya. Lembaga saksi kecamatan mulai hari ini nanti dengan materi yang didapatkan pulang kompromi dengan pengurus kecamatan, kompromi dengan para caleg di bawahnya untuk merekrut saksi TPS. Ya, saksi TPS itu wajib direkrut. Walaupun hari ini sudah kayak Pak Topik, Pak Romlan, Pak Anam sudah hampir semuanya. Majenang Pak Edi belum, ya, Majenang belum.
Jadi nanti Majenang PR beratnya adalah di lembaga saksinya, bukan di dewanya, tapi di lembaga saksinya harus merekrut itu. Nah, itu yang saksi. Terakhir, bahwa panjenengan sudah dilengkapi, nanti surat mandat akan kita bikinkan, kemudian grup lembaga saksi kecamatan sekabupaten akan kita bikin grup. Nanti adminnya Pak Kaji Salim, kemudian saya nanti, atau nanti Mas Aldo adminnya. Mas Aldo nanti akan menjadi admin. Nah, nanti akan kita bikin grup khusus untuk lembaga saksi kecamatan sekabupaten, biar kita bisa berkomunikasi tidak hanya hari ini, begitu, tidak hanya hari ini. Dan materi yang ini nanti akan materi yang dari tadi Pak Mustaqim, kemudian yang ini, kalau ini sebenarnya sama dengan nanti dari Bawaslu, tidak akan jauh beda, hampir sama, persis balai, hampir persis. Jadi nanti kita gandakan, atau nanti kita share di grup itu. Jadi jenengan tidak perlu hari ini fisik, tidak begitu penting ya. Terpenting sudah ada di dalam barang yang setiap hari jenengan pegang, tidak pernah lepas. Lebih baik lepas baju dibanding lepas HP, kan begitu ya. Nah, daripada pegang buku kemana-mana pasti pegang HP. Jenengan ke sawah aja masih dibawa, buku nggak mungkin, apalagi Al-Quran ya. Mungkin itu saja dari saya, penyampaian materinya. Mohon maaf kalau tidak terlalu detail. Nanti kita bisa berdiskusi di dalam grup lembaga saksi kabupaten ini. Dari saya, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Mohon. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk Gus Nur Hidayat. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya sudah pukul 12.45. Aslinya materi dari Bawaslu itu jam 1, jam 13. Kalau dirunut waktunya kalau 12.46 sampai jam 13 kayaknya sedikit banget ya. Enggak cukup buat makan dan sholat. Maka kita sepakati istirahat, makan, sholat sampai jam 15 menit. Cukup gak? Cukup gak? Oke, berarti jam 13.40 menit sudah siap untuk menerima materi dari Bawaslu. Oke? Oke, terus kemudian nanti setelah itu kita akan rencana kerja tidak lanjut, nanti akan dipandu oleh LPSK Kabupaten. Mungkin diskusinya nanti di di grup, bila yang belum jelas nanti dilanjutkan di grup ya. Karena waktu kontrak kita di sini sampai jam 13 WIB, sampai jam 3. Begitu sepakat ya? Berarti masih ada waktu sekitar setengah jam. Sepakat? Setengah jam lagi masuk ya? Oke, silakan. Tidak saya tutup karena tadi dilanjut. Istirahat, makan, sholat. Tidak ada waktu leye-leye.